Kemudian saya bacanya dari kelas tinggi graduasi besok kamu sekarang. Di sini saya ingin mempresentasikan modul ajar sistem pendukung keputusan atau SPK. Apa sih SPK itu? SPK atau sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan, terutama dalam menghadapi masalah sulit terstruktur dan tidak terstruktur. Contohnya dalam pengambilan karya terbaik atau mahasiswa terbaik. Tujuan dan fungsinya apa? Tujuannya yang pertama meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya SPK ini, pengambilan keputusan di situ sangat efisien karena banyak metode dan cara-caranya. Yang kedua, meningkatkan akurasi keputusan. 3. Mengurangi resiko keputusan. 4. Meningkatkan produktivitas. 5. Membantu pengambilan keputusan dalam membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian untuk fungsinya, 1. Pengumpulan data. Mengumpulkan data yang relevan dengan keputusan. 2. Analisis data. Menganalisis data untuk mendapatkan informasi yang berguna. 3. Pembuatan model. Membuat model untuk memprediksi hasil keputusan. 4. Evaluasi alternatif. Mengevaluasi alternatif keputusan berdasarkan model. Jadi dengan adanya SPK ini nanti di situ akan terbentuk plus minusnya alternatif apa sih di situ yang akan harus diambil gitu. 5. Pemilihan keputusan. Memilih keputusan terbaik berdasarkan hasil evaluasi. 6. Pemantauan dan evaluasi. Memantau dan mengevaluasi hasil keputusan. Perbedaan SPK dengan sistem pakar, sistem informasi strategis atau SIS, dan sistem informasi manajemen atau SIM. 1. Sistem pakar. Sistem ini mengadopsi pengetahuan manusia ke dalam komputer dan dirancang untuk memodelkan kemampuan pemecahan masalah seperti seorang ahli dalam bidang tertentu. Jadi untuk sistem pakar ini harus membutuhkan seorang ahli dalam bidangnya. Sistem pakar banyak digunakan untuk memecahkan masalah yang memerlukan keahlian khusus. 2. Sistem informasi strategis atau SIS. SIS adalah sistem informasi yang dikembangkan sebagai tanggapan atas inisiatif bisnis strategis dari perusahaan. SIS berperan dalam mendukung keputusan yang memiliki dampak strategis jangka panjang. 3. Sistem informasi manajemen atau SIM. SIM adalah sistem yang mengelola transaksi dan mengorganisasikan data serta informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas manajerial, fungsi manajemen, dan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Tipe-tipe sistem pendukung keputusan. 1. Data driven. Data driven ini fokus pada analisis sejumlah besar data terstruktur. Contohnya, penggunaannya adalah dalam analisis tren penjualan atau pengolahan data inventaris. 2. Dokumen driven. Menekankan pada analisis sejumlah
besar data yang tidak terstruktur, termasuk suara, gambar, ataupun video. 3. Model driven. Model driven fokus pada akses dan manipulasi model, serta biasanya menggunakan tool, statistik, dan analisis sederhana. SPK jenis ini membantu dalam simulasi atau peramalan keputusan. 4. Knowledge driven. Fokus pada keahlian atau pengetahuan pemecahan masalah untuk domain tertentu. SPK ini sering digunakan atau disebut dengan cerdas yang menggunakan data mining atau kecerdasan buatan atau AI. Communication driven. Memanfaatkan teknologi jaringan dan komunikasi untuk mendukung pengambilan keputusan, terutama yang melibatkan kolaborasi tim atau pengambilan keputusan terdistribusi. Dalam sebuah sistem pasti ada keuntungan dan juga kekurangannya. Keuntungan dari SPK 1. Mempersingkat siklus pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya SPK ini, di situ nanti bisa didata nih. Misal mencari karyawan terbaik, dibuat data. Mana nih yang rajin, dikasih di situ misal angka 80 kehadirannya, 80, 70, 60. Kemudian yang tertib datangnya tertib gitu, dikasih angka. Nanti bisa disimpulkan di situ mana nih karyawan yang harus diangkat menjadi karyawan tetap gitu. 2. Pengambilan keputusan lebih baik. 3. Peningkatan konsistensi dan transparansi. 4. Kemampuan analisis kompleks. 5. Dukungan untuk keputusan tak terstruktur. Kekurangan dari SPK 1. Pemodelan yang rumit. Membuat model yang dapat menangani situasi nyata bisa menjadi tantangan, terutama ketika masalahnya kompleks dan berubah-ubah. 2. Biaya pengembangan yang tinggi. Membangun SPK memerlukan investasi besar, baik dari segi perangkat keras, perangkat lunak, maupun tenaga ahli. 3. Ketergantungan pada SPK. Pengambil keputusan mungkin terlalu bergantung pada SPK dan kurang mempertimbangkan faktor eksternal yang tidak dapat diukur oleh sistem. Penerapan SPK ke beberapa bidang. 1. Manajemen rantai pasokan. SPK membantu perencanaan produksi, pengelolaan persediaan, dan pengoptimalan terdistribusi. Contoh, sistem yang membantu perusahaan menentukan kapan dan berapa banyak barang yang harus diproduksi untuk memenuhi permintaan pasar. Untuk manajemen rantai pasokan ini di perusahaan-perusahaan banyak diterapkan, terutama tempat saya bekerja. Apalagi kalau di bidang gudang, pemasaran, pasti menggunakan SPK di ini, manajemen rantai pasokan. 2. Manajemen sumber daya manusia atau SDM. SPK dapat digunakan untuk mendukung rekrutmen, pemilihan kinerja, dan perencanaan pengembangan karyawan.
Contoh, sistem yang menganalisis data kinerja karyawan untuk menentukan promosi atau pelatihan. Biasanya untuk penerapan bidang SDM ini digunakan misal ada rekrutmen atau ada perpanjangan kontrak, kemudian penilaian untuk pengangkatan karyawan, pasti menggunakan SPK. 3. Manajemen pemasaran. SPK mendukung analisis pasar, segmentasi pelanggan, dan perencanaan kampanye pemasaran. Contoh, sistem yang menganalisis data penjualan untuk menentukan strategi pemasaran yang paling efektif. Kesimpulannya, dari SPK ini tentunya sangat bermanfaat, terutama bagi industri-industri atau perusahaan-perusahaan. Di situ bisa digunakan untuk rekrutmen, pemasaran, dan juga rantai pasokan. Sekian dari saya. Banyak kata salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.